Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janice Valin dengan NIM 220611100021 kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi. Dalam ilmu bahasa, fonologi mengacu pada studi fonemik yang memperhatikan pembeda makna dari bunyi. Namun dalam ranah umum, fonologi merupakan ilmu yang dapat mempelajari dua sub-bidang, yakni fonemik memperhatikan pembeda makna dan fonetik mempelajari bunyi bahasa. Studi fonetik dibedakan atas tiga jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana muji-muji bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat bicara. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Fonetik auditoris yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerima bunyi bahasa oleh telinga kita. Konsep dasar fonologi, fon yaitu bunyi, logos yaitu ilmu bahasa yang dihasilkan oleh ucap manusia. Dua macam alat ucap yaitu artikulator dan artikulasi. Morfologi terdiri dari kata morf yang berarti bentuk dan logi berarti ilmu. Morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Kedudukan morfologi yaitu kata, morfem, alomorf, dan morf. Morfem bebas, bentuk yang berdiri sendiri. Morfem terikat, morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Morf yaitu nama bentuk yang belum diketahui distribusinya. Alomorf, bentuk dari variasi imbuhan yang distribusinya jelas. Terdapat peleburan terhadap imbuhan me dan pe. Proses morfologi adalah proses pembentukan perubahan kata yang meliputi afiksasi, penambahan imbuhan, reduplikasi, pengulangan kata, baik sebagian ataupun seluruhnya. Akronim penyingkatan atau pemendekan kata. Konversi adalah perubahan kelas kata. Sintaksis bagian dalam tata bahasa yang mengkaji struktur kalimat. Kata adalah satuan bahasa yang mempunyai makna. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu predikat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terdiri dari klausa dan diakhiri dengan tanda baca. Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan dan menghubungkan satu proposisi dengan proposisi lain sehingga terbentuklah makna serasi di antara kalimat itu. Frasa dapat digolongkan berdasarkan distribusi dengan unsurnya yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu frasa endosentrik yang koordinatif, frasa endosentrik yang atributif, dan frasa endosentrik yang apositif. Semantik, ilmu yang mempelajari makna dalam tulisan. Terdapat tiga unsur, yaitu simbol merupakan elemen atau tanda dari suatu bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat. Konsep adalah apa yang di dalam pikiran kita tentang objek yang ditujukan simbol. Referen yaitu objek, peristiwa, fakta, atau proses yang ada di dalam dunia pengalaman manusia. Hubungan tiga unsur segitiga dasar. Ketika kita, satu orang atau lebih, melihat suatu objek, contohnya cat, maka yang akan di dalam pikiran bisa jadi tidak sama persepsi, ada yaitu cat yaitu kucing atau cat yaitu cat tembok. Pragmatik, ilmu yang mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur dan makna yang ditafsirkan oleh pendengar dengan mengkaji situasi dan keadaan. Terdapat penutur dan pendengar. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar. Implikator adalah maksud yang terkandung di dalam suatu ujaran tetapi tidak dinyatakan secara langsung. Contoh, udaranya dingin ya, bisa jadi dia membutuhkan jaket. Preposisi adalah anggapan yang tidak bisa disalahkan. Contoh, cowok itu ganteng sekali, pasti ceweknya cantik. Deeksis ialah ungkapan penggunaan kata atau frasa sebagai kata ganti petunjuk yang dipakai atau yang akan diberikan. Deeksis ada tiga, yaitu deeksis persona, deeksis tempat, dan deeksis waktu. Baik, itulah penjelasan tentang materi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.